Halo, pesananmu sudah tiba. Rp1.000.000. Anggap saja tidak ada yang pernah terjadi. Dan menghilang dari pandanganku. Nona cantik. Biar ku beritahu. Aku bukan orang penting. Aku seorang pengantar barang. Aku tidak menjual diri. Mencoba membeliku dengan uang. Maaf, aku tidak tertarik. Kau punya cukup nyali. Lalu, apa yang kau inginkan? Kemarilah, dan akan ku beritahu. Apa yang ku inginkan. Apa yang kau lakukan? Aku merasa ada yang tidak beres sejak tadi malam. Seseorang memasang formasi Feng Shui di rumahnya. Lepaskan aku, dasar mesum. Hei cantik. Kamu pasti telah menyinggung seseorang yang kuat. Pemasangan racun pengikis tulang ini tidak sederhana. Racun pengikis tulang. Racun ini sesuai dengan namanya. Dalam waktu 3 hari setelah diracuni, semua tulang di tubuh korban akan terkikis oleh racun. Menyebabkan kematian mendadak. Seseorang mencoba membunuhmu. Apa yang kau lihat? Bentuk tubuh yang bagus. Aku bisa melihatnya selamanya. Bajingan busuk itu. Ini 3 juta. Selain 1 juta yang kita sepakati sebelumnya, 2 juta lainnya adalah rasa terima kasihku karena telah menyelamatkan hidupku. 1 yuan sudah cukup. 1 yuan. Siklus karma dan pembalasan tidak pernah gagal. Aku menyelamatkan hidupmu. Membebanimu 1 yuan sebagai biaya penyelamat nyawa. Dianggap melunasi hutang karma. Benar. Orang yang memasang racun pengikis tulang. Bukan orang sembarangan. Aku menyarankanmu untuk bertindak hati-hati. Selamat tinggal. Bajingan busuk itu. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah itu Nona Shen? Apa yang dia lakukan di sini? Mengapa wanita merepotkan ini ada di sini? Cepat lari. Gu Xing berhenti. Jai, pria yang tidur denganmu tadi malam. Kiao King ya, ketua grup Kiao. Tidak mungkin tukang antar itu kan? Gu Xing, apa kau sangat membenciku? Kau lari begitu melihatku. Hei dua nona. Urusan apa yang kalian miliki denganku? Kau tidur denganku. Kau harus bertanggung jawab padaku. Bertanggung jawab apa? Aku salah dengar. Dia tadi malam benar-benar tidur dengan Nona Shen. Aku menolak menerima ini. Ini, kenapa? Nona Shen, kamu tidur denganku semalaman kemarin. Dan aku menyelamatkan hidupmu. Sekarang kita impas. Aku benci bajingan. Kau tidur dengan seseorang lalu menolak bertanggung jawab. Jai, aku bilang padamu pria ini hanyalah bajingan yang tidak mau bertanggung jawab padamu. Dan kau bahkan menyiapkan mahar 5 juta untuknya. 5 juta? Nona Shen benar-benar menawarkan untuk menikah di bawah. Dan dia bahkan memberikan mahar 5 juta. Kakak yang terlalu luar biasa. Enya. Apa kamu serius? Benar, selama kau mendaftarkan pernikahan kita denganku. 5 juta tunai. Sebuah Rolls Royce.
Dan sebuah villa tepi danau akan menjadi milikmu. Aku sarankan kau berhenti selagi bisa. Itu cukup banyak. Tapi aku tidak peduli. Apa kau tahu, nilai total barang-barang ini melebihi 200 juta. Kau bisa mengantar makanan seumur hidupmu, dan tetap tidak akan menghasilkan uang sebanyak itu. Guo Xiang, apakah penampilan dan latar belakang keluargaku tidak pantas untukmu? Nona Shen, kamu seorang wanita muda kaya. Tiba-tiba ingin menikahiku, menawarkan mobil dan rumah. Katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan. Guo Xiang, aku hanya ingin kau menjadi suamiku. Karena kamu tidak mau bicara. Suang-suang, ayo pergi. Ayo pergi. Waktunya mengantar makanan. Hei, tunggu. Kakakku sakit. Kewenangan keluarga telah jatuh ke tangan paman keduaku. Paman keduaku memaksaku untuk menikahi Liliang Qin, tuan muda dari keluarga Li. Jika aku menikah dengannya, keluargaku pada akhirnya akan ditelan oleh keluarga Li. Jadi kamu menggunakanku sebagai tameng. Waktu 1 tahun. Selain mahar ini, aku akan memberimu 30 juta lagi, ditambah 2% saham perusahaan, senilai 200 juta. Setelah 1 tahun, kita akan berpisah. Uang sebanyak itu. 2 kehidupan pun tak bisa hasilkan uang sebanyak itu. Keberuntungan macam apa yang dimiliki anak ini? Mendapatkan kekayaan dan kecantikan. Wanita cantik. Pertama, aku tidak kekurangan uang. Kedua, aku takut masalah. Oleh karena itu mengenai masalah ini, maaf aku tidak bisa membantumu. Kau tidak kekurangan uang, kau mengantar makanan. Aku juga bisa membantumu membayar biaya pengobatan bibimu. Kamu menyelidikiku. Aku hanya ingin sedikit lebih memahamimu, untuk melihat apakah ada sesuatu yang bisa membantumu. Tidak perlu, aku seharusnya tidak perlu memperingatkanmu. Jika sesuatu terjadi pada bibiku, aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kenapa kau begitu galak? Dasar bajingan keras kepala. Jai Yayo pergi. Aku tidak percaya bahwa selain dia, tidak ada yang mau menikahimu. Kakak Sang, kau baik-baik saja. Kakak Sang benar-benar luar biasa. Nona Shen itu sangat cantik. Namun kau tega menolaknya. Benar Kakak Shen. Aku menghormatimu sebagai pria sejati. Pria sejati. Kakak Shen, bagaimanapun kau dan Nona Shen sudah melakukan hal semacam itu. Menolaknya begitu saja. Bukankah itu tidak pantas? Aku punya rencana sendiri. Kakak Shen, Nona Shen sangat cantik. Dan kaya, tidakkah kau tergoda? Suang-suang, biar ku beritahu sesuatu. Semakin cantik dan kaya seorang nona muda, semakin banyak masalah yang cenderung di bawahnya. Kalau begitu Nona Shen, jika dia mencari pria lain untuk pernikahan palsu, bukankah itu akan menyelesaikan masalah? Urus saja urusanmu sendiri dan antarkan makananmu. Halo. Kau adalah orang yang mematahkan kutukan cintaku. Siapa kau? Kau berani tidur dengan Shen Shiyi, itu sudah mencari mati. Namun kau masih berani mematahkan kutukan cintaku. Aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Dalam 1 jam, keluar dari Hai Chen. Kau ingin aku pergi? Kau pikir kau siapa? Kau takkan menangis sampai lihat peti mati. Kakak Sheng, hati-hati. Suang-suang. Kau mencari mati. Suang-suang, kau baik-baik saja. Tunggu, aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Gue Sheng, kau baik-baik saja. Apakah kau yang melakukan ini? Jika kau tidak ingin mati, maka tinggalkan Shen Shiyi dan keluar dari Hai Chen. Kalau tidak, kau akan menjadi yang berikutnya mati. Jai, apa yang terjadi di sini? Pria ini, apa dia baik-baik saja? Baik. Kau berani menyentuh muridku. Aku bersumpah, Hai Chen tidak akan memiliki tempat bagimu untuk berdiri. Seorang kurir bau memberitahuku bahwa aku tidak akan punya tempat berdiri. Kalau begitu mari kita lihat saja nanti. Suang-suang, kalian berdua nona muda, tolong aku. Pertama bawa Suang-suang ke rumah sakit. Baiklah, King ya, cepat bantu. Aku sudah menempatkan mantra pelacak pada sepeda motor itu. Jika kau berani menyentuh orangku, kau tidak akan lolos bahkan. Dia benar-benar berhasil menemukannya. The film was translated and Bagaimana kau narrated melakukannya? by M Media. Serangga musim panas tidak bisa membahas X.
Apa maksudmu dengan itu? Cermin pengusir kejahatan. Singa penjaga rumah. Dewa kebenaran memasuki air. Cara yang terampil. Siapa yang melukai saudaraku? Apa yang kau lakukan, Nak? Tidakkah kau tahu? Ini adalah wilayah Master Tao Iblis Hitam. Beraninya kau membuat masalah di sini. Iblis hitam, iblis hitam. Ternyata dia, iblis hitam adalah penguasa bawah tanah Haicheng. Bahkan keluarga Li harus menunjukkan rasa hormat kepadanya. Gu Xiang, kau hanyalah seorang tukang antar. Jangan mencoba bersikap tangguh hanya demi harga diri. Kau tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Gu Xiang, Kingnya benar. Kekuatan iblis hitam tidak terduga. Mengandalkan penguasaannya dalam Feng Shui dan Physiognomy, dia telah mendominasi seluruh Haicheng selama puluhan tahun. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya bergerak. Karena mereka yang pernah melihat iblis hitam beraksi sudah mati. Jika kau ingin membela saudaramu, aku khawatir itu tidak mungkin. Kakak Sheng, ayo kita pergi cepat. Kalian semua, kalian anggap tempat Master Tao ini apel. Datang sesuka hati, pergi sesuka hati. Kakak Sheng, kalian cepat pergi. Aku akan menahan mereka. Jangan khawatir. Dengan aku di sini, mereka tidak bisa melukaimu. Aku akan bertanya lagi. Siapa yang mengendarai kendaraan dan melukai saudaraku? Kau punya nyali. Kau banyak bicara. Mau tahu? Ayo, aku akan memberitahumu. Cepat serang bersama. Pertama urus orang ini untukku. Aku tidak menyangka, pria ini begitu kuat. Ini benar-benar melampaui imajinasiku. Apakah kakak Sheng mungkin seorang master tak tertandingi? Berhenti. Iblis hitam. Bisa menggunakan mantra pelacak untuk menemukan tempat ini. Kau anak muda sebenarnya punya sedikit kemampuan. Iblis hitam penguasa dunia bawah Haicheng. Sayang sekali. Sudah ku bilang pergi. Tapi kau bersikeras datang ke sini untuk mati. Berani menyentuh orangku. Hari ini aku akan mengambil salah satu tangannya. Junior, beraninya kau. Kenapa aku tidak berani? Anak bagus. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang memprovokasi Master Tao ini seperti ini. Formasi penangkap abadi 5 elemen. Gu Xiang, hati-hati. Kakak Sheng, hati-hati. Haruskah kukatakan kau punya keberanian? Atau haruskah kukatakan kau bodoh? Tidakkah kau tahu? Ini adalah pavilion Dao Surgawi. Ini adalah wilayah Master Tao ini. Teknik Feng Shui orang ini cukup hebat, kecuali Pavilion Dao Surgawi. Kau berani memakai nama seperti itu. Bahkan istana leluhur Taoisme, Gunung Longhu, tidak akan berani memakai nama seperti itu. Kau seorang pendeta Tao sesat. Benar-benar tak kenal takut dan berani. Tidak takut hidup dan mati. Apa yang kau tahu? Master Tao ini secara alami berbakat dan cerdas. Sekolah ortodoks yang disebut bergengsi itu mengklaim bahwa aku punya niat jahat, tidak mau menerimaku ke dalam golongan mereka. Master Tao ini secara alami disukai oleh Dao Surgawi. Hanya dalam 20 tahun, aku mendirikan diriku di Haicheng. Bukankah itu membuktikan sesuatu? Dan membangun Haicheng yang besar. Idiot. Nah, selagi kau masih bisa bicara sekarang, ucapkan beberapa kata lagi. Kau tidak akan punya kesempatan nanti. Guru Tao, saya Shen Xi dari keluarga Shen. Bisakah kau mengampuninya demi keluarga Shen? Ampuni Gu Xiang. Wanita bodoh ini, jelas sekali bahwa mereka menyiapkan jebakan ini khusus untukmu. Aku hampir melupakanmu. Shen Ziyi, apakah keluarga Shen pantas dihormati olehku iblis hitam? Aku akan tepat di depanmu. Pertama, bunuh mereka. Beberapa beban yang kau bawa. Sudah berakhir. Jika aku tahu lebih awal, aku seharusnya tidak ikut dengan orang yang membual itu. Iblis hitam, kau telah berhasil membuatku marah. Bagaimana itu mungkin? Ampun. Sederhana. Katakan padaku, siapa yang memukul saudaraku? Ini. Siapa sebenarnya kau? Kau bahkan bisa membatalkan teknik pengendalian jiwa. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Kau bisa bicara sekarang kan? Siapa sebenarnya yang mengirimmu ke sini untuk memukul muridku? Ya, aku salah bicara. Aku bilang itu keluarga Li. Keluarga Li suruh aku ke kamar Nona Shen, menempatkan kutukan cinta. Dan kemudian, pada kau dan saudaramu,
menanam kutukan jahat. Keluarga Li lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Keluarga Li bertekad untuk memilikimu. Guxiang, apa kau hanya akan melihat Jai melompat ke dalam lubang api keluarga Li itu? Itu tidak ada hubungannya denganku. Katakan padaku, memukul saudaraku. Bagaimana kau berencana untuk memberi kompensasi? Aku akan mengganti rugi. Aku akan membayar biaya pengobatan. Baiklah, juga ganti rugi mobilnya, ganti rugi rumahnya, ganti rugi dengan wanita. Ganti rugi dengan wanita. Aku menyelamatkan hidupmu. Kau carikan wanita untuk saudaraku. Itu seharusnya tidak sulit kan? Tidak sulit. Aku akan mengganti rugi. Ini. Para wanita cantik ini semua milikku. Hati-hati kakak. Selamat datang kakak. Datang lagi lain kali. Pergi sekarang. Dengarkan aku. Wanita-wanita yang tidak diinginkan ini tidak pantas untukmu. Nanti aku akan membantumu mencari wanita muda kaya. Kakak Shen, kau mengatakan itu. Pria memang semuanya mesum. Maafkan aku pikir segalanya lebih sederhana dari yang sebenarnya. Aku tidak menyangka keluarga Li bisa begitu gila. Terima kasih. Tidak, jangan. Kita punya kesepakatan. Aku membantumu menemukan dalangnya. Dan kau berhenti menggangguku. Sekarang kita impas. Kau tidak berencana menikahiku. Aku tentu saja tidak punya kebiasaan. Digunakan sebagai tameng orang lain. Suang, ayo pergi. Hei, apa kau ini pria? Apa kau tidak tahu berapa banyak masalah yang Jai alami karenamu? Lupakan saja King ya. Jika dia tidak mau, kita tidak boleh memaksanya. Cepat kembali. Kakek semakin memburuk. Apa? Aku akan kembali sekarang juga. Kakak Shen, keluarga Nona Shen, sepertinya sedang dalam masalah. Apakah kau ingin membantunya? Wanita itu hanya masalah. Tuan Tua Shen. Xian Bingliang putra Xian Yitian. Shen Shiyi masih belum kembali. Jika kau bertanya padaku, ikat saja dia dan kirim dia ke ranjang Tuan Muda Li. Itu menghemat uang untuk pernikahan. Xian Yitian paman kedua Xian Shiyi. Mama benar. Tuan Muda Li baru saja meneleponku. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku sudah menemukan cara untuk menyelamatkan kakek. Bahkan tabib Suci Zeng tidak bisa berbuat apa-apa. Metode apa yang mungkin kau miliki? Jangan bilang kau bisa memanggil Dewa Lu Akun. Jika seorang dewa tidak bisa menyembuhkannya, aku bisa menyembuhkannya. Guxiang, kau benar-benar berani datang. Jika Tuan Tua, karena kecerobohanmu, mengalami kecelakaan, bagaimana Jai akan menempatkan dirinya di keluarga Shen? Dari mana datangnya pengemis miskin ini? Dan berani menyebut dirinya dewa? Jai, ini metode yang kau bicarakan. Nyonya Xian istri Xian Yitian. Jika kau mau berbohong setidaknya buatlah meyakinkan. Kakek biasanya paling menyayangimu. Namun kau menemukan penipu seperti ini. Guxiang bukan penipu. Aku percaya padanya. 5 iblis melahap hati. 7 lubang tersegel. Teknik yang sangat kejam. Jika tak diselamatkan, sekarang dia tak hidup lebih dari 5 menit. Diam beraninya kau mengutuk ayahku. Pengawal, patahkan tangan dan kakinya. Dan usir dia dari Hai Chen. Tunggu. Kau melindunginya seperti ini. Jangan bilang kau sebenarnya tidur dengannya. Aku memperingatkanmu. Menikahi Tuan Muda Li adalah satu-satunya jalan keluar bagimu. Jangan biarkan bajingan ini membuat Tuan Muda Li kesal. Guxiang bukan sampah. Akan kuucapkan lagi. Keluarga Li. Aku tidak menikahkan. Menilai dari penampilannya, guru tua memiliki berkah yang mendalam dan tidak ditakdirkan untuk berumur pendek. Mungkinkah kalian beberapa orang di balik ini? Omong kosong. Pengawal, seret dia keluar dan pukul dia. Aku ingin lihat siapa yang berani. Jika kau menyentuhnya, aku akan mati tepat di depanmu. Tidak, Jai. Jangan emosi. Biarkan saja dia mencoba, baiklah. Guxiang, aku percaya padamu. Jai ini bukan mengobati penyakit kan? Dia pasti sedang melakukan sihir kan? Itu keterlaluan. Satu menit. Begitu aura jahat hilang dia bangun. Benarkah? Bagus sekali. 1 menit. Ini benar-benar konyol. Bahkan luka kecil yang dangkal. Tidak mungkin.
Untuk sembuh The hanya film dalam was 1 menit. translated Kau tidak and menyelamatkannya. narrated by Kau M mencoba Media. menyakiti ayahku. Cabut jarumnya sekarang juga. Jika jarum-jarum ini dicabut, maka dia benar-benar akan mati. Jika aku membiarkanmu penipu ini, menusuk ayahku dengan jarum, itu benar-benar tidak berbakti. Bodoh. Kakek. Kakek ada apa? Jai, sudah kubilang pria ini tidak bisa diandalkan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Penipu yang kau bawa kembali ini telah membunuh tetua. Beraninya kau menyakiti ayahku. Aku menuntut nyawamu sebagai balasannya. Ayah aku akan memanggil Dr. Zheng. Aku sudah mengatakannya. Mencabut jarum-jarum itu menjamin kematian. Nona Shen. Sepertinya keluargamu bersikeras agar guru tua meninggal. Penjaga, kunci Shen Shi di kamarnya. Dan ikat penipu ini. Untukku. Aku sendiri yang akan mematahkan anggota tubuhnya. Ayah Dokter Ajaib Zheng ada di sini. Dokter Ajaib Zheng. Dokter Ajaib Zheng, cepat-cepat. Selamatkan ayahku. Tuan Tua Shen sudah. Terimalah belasungkawa saya. Siapkan pemakaman. Kau membunuh ayahku? Aku akan membunuhmu. Gulsing, apa kau tidak punya cara lain? Aku mohon padamu. Kau masih berani bicara? Jika kau tidak membawa kembali penipu ini, tetua tidak akan mati. Siapa bilang dia meninggal? Dengan aku di sini, aku pasti bisa membalikkan takdir. Jai, berhentilah mendengarkan omong kosongnya. Orang itu sudah. Jangan mengandalkannya lagi. Junior yang bodoh, bagaimana kau bisa menyelamatkannya? Jika kau bisa menyelamatkannya, aku akan segera menjadikannya guruku. Kamu tidak layak. Apel. Baiklah, mari kita lihat trik macam apa yang bisa kau lakukan hari ini. Biarlah. Ini adalah karma yang harus kubayar. Aku harus membuka satu lapisan kunci 9 naga. Ini teknik jarum 9 naga dari Gunung Longhu. Raungan naga membangkitkan surga. Bolehkah saya bertanya, apakah yang mulia seorang ahli dari Gunung Longhu? Kau mengobati kakakku sampai mati. Guxiang, kau telah menyebabkan bencana besar. Bahkan Jai tidak bisa melindungimu. Sungguh menggelikan. Aku bahkan mengira kau adalah murid Gunung Longhu. Ternyata kau hanyalah seorang dukun palsu yang tahu beberapa trik murahan. Mengapa panik? Sekarang, setelah aura jahat telah dipaksa keluar dari tubuh, ini adalah tindakan penyelamatan yang sebenarnya. Kakak kau sudah bangun. Dokter Ajaib, bisakah kah? Tidak. Aku tidak menyangka pria ini benar-benar memiliki keterampilan medis yang begitu hebat. Karena orangnya sudah sadar, aku masih ada urusan. Aku pergi sekarang. Teman muda, tolong tunggu. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Ini cucuku Xie. Dia belum punya pacar. Aku ingin tahu tentangmu. Ayah, kalau obati-obati saja, mengapa kau mengatakan hal-hal ini? Diam. Teman muda. Xie-ku. Tetua. Aku menyelamatkanmu, karena kita memiliki ikatan karma. Sekarang karma sudah selesai. Aku pergi. Selamat tinggal. Xie. Aku ucap terima kasih langsung pada dokter ajaib ini. Guxiang, terima kasih sudah menyelamatkan kakakku. Sama-sama. Sekarang kakakmu sudah bangun. Paman keduamu tidak akan berani memaksamu menikah lagi. Sekarang kamu juga tidak boleh menggangguku. Bukankah kamu hanya seseorang yang tahu beberapa trik penipuan? Jai, menurutku The film kamu was translated seharusnya tidak and lagi mengandalkan narrated pria by itu. M Media. Kau tidur denganku. Ini adalah fakta. Kau harus bertanggung jawab padaku. Hai Nona Shen. Kamu yang tidur denganku. Aku tidak tidur denganmu, oke?
Aku bahkan belum memintamu untuk bertanggung jawab. Resep ini bernilai setidaknya 10 juta. Anggap saja ini kompensasiku padamu. Sekarang kita impaskan. Jai, kamu tidak mungkin serius percaya bahwa resep bisa bernilai 10 juta. Terutama yang ditulis di kantong makanan bawa pulangkan. King ya, jangan berkata begitu. Gu Xing tidak akan berbohong padaku, aku percaya padanya. Hanya seorang pengantar barang sepertimu. Mengandalkan kantong makanan bawa pulang. Berhasil menipu Jaiku sepenuhnya. Kamu hanyalah seorang bajingan yang tidak mau bertanggung jawab. Terlalu malas bicara denganmu. Benar, ada satu hal lagi. Aku punya tunangan. Tunangan. Seseorang sepertimu, pengantar barang bau yang sangat miskin dan tidak punya uang. Bagaimana mungkin kamu punya tunangan? Jai, kamu pasti sudah melihat warna aslinya sekarang kan? Hanya untuk menolakmu, mengarang sesuatu dari ketiadaan. Tunangan macam apa? Guo Xiang, tunangan apa yang kau gunakan untuk menakutiku? Ini belum berakhir. Kakak Xiang ini gawat. Kau harus segera datang ke stasiun. Manajer stasiun mencari-cari kesalahan dan mengenakan denda lagi. Beberapa saudara bulan ini akan bekerja tanpa hasil. Baiklah, aku tahu. Aku akan segera ke sana. Kau terlambat 1 menit dari batas waktu. Denda 200. Dan kau, peringkat kepuasan pelanggan itu, turun 0,1 lagi. Manajer stasiun orang yang bertanggung jawab atas stasiun pengiriman. Denda 500. Aku memberitahu kalian. Apakah kalian tidak menginginkan gaji kalian bulan ini? Manajer stasiun, ini terlalu tidak masuk akal. Hanya terlambat 1 menit. Apa yang kukatakan di sini adalah aturan. Jika kau tidak ingin bekerja, pergi sana. Manajer stasiun, tidak mudah bagi siapapun untuk mencari uang. Tolong jangan seperti ini. Kau ini siapa? Beraninya kau membela mereka. Apa kau percaya aku akan menjadikanmu yang pertama pergi? Manajer stasiun, tidak mudah bagi kita semua untuk keluar dan bekerja di sini. Kita semua hanya berusaha mencari nafkah. Bagimu untuk melakukan ini tidak terlalu pantas, bukan? Gu Xing, kau hanyalah seorang kurir. Apa kau suruh aku cara bekerja? Aku dengar kau berhubungan dengan Nona Shen dari keluarga Shen. Apa kau benar-benar berpikir kau ini seseorang sekarang? Biarkan aku memberitahumu. Bahkan jika kau adalah naga di sini, kau harus meringkuk untukku. Bicara. Denda untuk mereka semua. Berapa totalnya? Gu Xing, kau benar-benar ingin membela kelompok ini. Baiklah, biar aku hitungkan untukmu. Semua orang ini, total denda setidaknya 100.000. 100.000, bagaimana bisa 100.000? Kau tidak mampu kan? Jika kau tidak mampu, kau sebaiknya tutup mulut sekarang. Kau dan kau juga. Mulai sekarang, kalian dipecat. Kemasi barang-barangmu, dan segera pergi. Ini 500.000. Aku sudah membayar denda 100.000 untuk para saudara. Sisa 400.000. Anggap saja sebagai bonus untuk para saudara. Mulai hari ini, mereka tidak akan bekerja di sini lagi. Aku bilang begitu. Kakak Xia, apakah semua yang kau katakan itu benar? Benar, saudara-saudara. Anggap uang ini sebagai pemberianku kepada para saudara. Bonus karena sudah bekerja di sini begitu lama. Hanya ada satu hal hari ini. Membagi uang. Mengapa kalian masih berdiri terpaku? Saudara-saudara, ambil uangnya. Hidup Kakak Shen. 500.000 ini, semuanya diperas. Dari iblis hitam. Sangat cocok untuk dibagi di antara para saudara. Untuk bersenang-senang. Gus yang saudara Shen. Lihat, kita sudah bekerja sama begitu lama. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan tidak adil. Katakan padaku, bukankah uang itu seharusnya termasuk bagian untukku juga?
Kamu tidak memperlakukanku tidak adil. Karena aku tak pernah salah dalam pekerjaanku. Permisi manajer stasiun. Saudara-saudara, aku akan membawa mereka pergi sekarang. Dan kamu bisa menjaga cangkang kosongmu saja. Dan terus menindas orang dengan baik. Jangan tunggu, saudara-saudara tunggu. Mari kita bicarakan ini baik-baik. Tolong jangan pergi tunggu. Bibi minum teh. Bagus, bagus. Jika aku minum tahmu, kau milikku. Gusing kau kembali. Tunggu tidak. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Bukankah sudah kubilang? Kita tidak akan bertemu lagi kamu. Kau apa? Dengan siapa kau bersikap galak berlututlah? Bibi. Bagus, bagus. Aku tahu kau punya kelemahan pada bocah ini. Cepatlah bangun. Gusyang, saya tahu seluruh ceritanya sekarang. Jai dan kamu benar-benar memiliki takdir pernikahan. Apa yang masih kamu ragukan? Dia adalah gadis yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia tidak cukup baik untukmu? Bibi kamu juga tahu tentang itu. Dia dan aku punya. Tapi aku punya tunangan. Sudahkah kamu lupa? Guru berkata. Gusyang, kau tidak harus selalu mengarang tunangan hanya untuk menggangguku. Aku bukan orang yang tidak tahu malu. Apa yang terjadi malam itu juga pilihanku. Kalau begitu aku pergi sekarang. Hei, kamu tidak perlu pergi. Mengenai masalah ini, Bibi memiliki keputusan akhir. Bibi, kau yang terbaik. Apa kau masih mencoba menakutiku? Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Aku bahkan punya kontrak pernikahan. Jika kamu tidak percaya, aku akan menunjukkannya padamu. Halo King ya, ada apa? Cepat dan datanglah ke rapat. Rapat 3S. Rapat 3S. Itu adalah rapat tingkat tertinggi grup. Apa terjadi sesuatu pada grup Kyo? Bibi, aku ada urusan mendesak. Aku harus pergi sekarang. Aku akan datang menemuimu di lain hari. Baiklah, hati-hati di jalan. Di mana dia? Masalah mendesak. Dia pergi. Betapa bijaksananya gadis itu. Mengapa kamu tidak menyukainya? Kamu memperlakukannya seperti itu, namun kamu tidak mau bertanggung jawab padanya. Bibi. Aku turun gunung kali ini untuk menyelesaikan urusan duniaku. Aku berniat membalaskan dendam keluargaku. Melihat fisiognomi kalian berdua, kalian pasti terlihat seperti sepasang kekasih. Mungkin akan ada lebih banyak kejutan nanti. Mengenai tunangan itu, Waktunya telah tiba. Sudah waktunya untuk menyelesaikan karma ini. formula ini benar-benar bernilai 10 juta. Shen Jai, kamu berbicara dengan kantong makanan pesan antar. Apa yang kamu gumamkan? Judy. Mungkinkah kamu jatuh cinta pada kurir pengantar? Siapa yang aku suka bukan urusanmu. Kembalikan padaku. Formula panjang umur. Shen Jai, otakmu yang sedang dimabuk cinta mengambil alih. Jatuh cinta pada kurir pengantar itu satu hal. Tapi percaya pada hal semacam ini. Orang baik mana yang akan menaruh formula di kantong makanan pesan antar? Itu lucu sekali. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kali. Kembalikan padaku. Jika kamu menginginkannya, datang dan ambil. Kalian semua pasti sudah dengar. Grup pesaing kita telah meluncurkan produk baru. Tetua Feng. Merebut pangsa pasar kita. The film was translated Kalian and Departemen narrated Litbang, by M sudahkah Media. kalian membuat kemajuan? Ketua Kiao, Departemen R&D kami telah menyebarkan informasi secara luas, mencari resep di mana-mana. Tapi obat tradisional diwariskan turun-temurun. Saya khawatir. Aku tidak mau mendengar alasan. Aku hanya ingin hasil. Kita harus menemukan formula yang menyaingi milik pesaing kita. Ya, Ketua Kiao. Jai, kamu adalah konsultan grup. Apakah kamu punya ide? Ketua Kiao, Shen Jai baru mendapat satu formula panjang umur, ingin memberikannya kepada ketua. Aku tidak aku. Formula panjang umur. Bukankah ini resep Gusyang? Itu masuk akal. Keterampilan medis pria itu sangat bagus. Resep ini seharusnya tidak palsu.
Kita akan mencoba segala cara. Ketua Feng, tolong lihat ini. Itu luar biasa Ketua Kiao. Dengan resep ini, saya jamin, memimpin grup Kiao, kita akan mendominasi seluruh industri farmasi. Guo Xiang benar-benar tidak berbohong padaku. Sayangnya resep ini rusak. Bahan terakhir. Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Siapa yang melakukan ini? Ketua Kiao. Saya tidak sengaja melakukannya. Ini adalah kejahatan. Resep ini rusak. Apa kau tahu betapa besar kerugiannya? Kemasi barang-barangmu sekarang. Dan tinggalkan grup Kiao. Kamu tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Jai, cepat bawa aku mencari Kuxiang untuk menanyakan tentang bahan yang hancur. Berhenti di situ. Apa yang kau lakukan, Nak? Aku tidak menyangka bahwa Shen Ziyi, sahabat terbaik yang selalu berdebat denganku, sebenarnya adalah tunanganku. Halo. Aku di sini untuk menemui tunanganku Kiao Qingya. Apa yang baru saja kau katakan? Ketua kami adalah tunanganmu. Orang udik. Pergi bercermin dan lihat siapa dirimu. Enyah dari sini sekarang juga. Kamu tidak percaya padaku. Lihat. Ini nomor telepon konsultan grup Anda, Shen Ziyi. Jika Anda tidak percaya, tanyakan padanya. Kau bocah masih mencoba berpura-pura di sini. Apel. Apa kau akan menggoda setiap wanita cantik di grup kami? Enyah sekarang juga. Kau berani melempar ponselku. Apel. Apa kau menolak menerima ini, hari ini, Nak? Aku beritahu kau, tidak hanya akan kubuang hari ini. Aku akan menginjaknya juga. Aku beritahu kau, ini adalah grup Kiao. Tidak mematahkan kakimu. Sudah termasuk sopan. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ambilkan ponsel itu untukku. Aku memberimu kesempatan. Dan kau tidak mengambilnya. Kalian, hajar dia. Guo Xiang, apa kau baik-baik saja? Anda harus bertanya pada satpam-satpam itu. Mungkinkah Guo Xiang datang mencariku hari ini? Apa kau di sini untuk? Aku di sini untuk menemui Kiao Qingya. Kau mencari Qingya? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bajingan. Siapa yang peduli padamu? Guo Xiang, aku minta maaf karena salah paham padamu sebelumnya. Mengenai insiden hari ini, aku pasti akan memberimu penjelasan. Kalian semua tidak perlu datang ke sini lagi. Ketua Kiao, aku tidak tahu pentingnya dirimu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Seret mereka pergi. Guo Xiang, resep ilmu memang tak ternilai harganya. Karena kamu memiliki keterampilan medis yang begitu luar biasa. Aku ingin mewakili grup Kiao. Dan secara resmi mengundangmu untuk bergabung dengan kami. Sepertinya bocah ini akan menjadi eksekutif senior di grupku. Untuk disukai oleh Ketua Kiao. Dia ditadirkan untuk sukses besar. Guo Xiang, apa kau ingin bekerja denganku? Selama kamu bergabung, aku akan segera mengatur agar kamu menjadi wakil ketua grup, ditambah 5% saham grup. Dan hadiah terima kasih sebesar 10 juta. Nona Kiao. Aku sama sekali tidak tertarik mengenai bergabung dengan grup Kiao. Aku datang ke sini hari ini untuk kontrak pernikahan ini. The film was translated Sebuah kontrak and pernikahan. narrated by M Media. Kau punya kontrak pernikahan dengan Qingya? Tidak mungkin pria ini mengenakan pakaian jalanan murahan. Bagaimana dia bisa pantas untuk ketua Kiao kami? Mungkinkah Ketua Kia selama bertahun-tahun belum punya pacar? Karena pria ini, tidak heran, dia terus menolakku. Jadi tunangan itu nyata. Dan dia adalah Kiao Qingya. Kamu adalah orang yang ayahku bicarakan. Benar, guruku berkata bahwa dulu memang ayahmu. Kontrak pernikahan apa? Pria ini pasti baru saja datang ke sini untuk memanfaatkan ketua Kiao. Ketua Kia sudah menjanjikanmu 10 juta. Keserakahan yang tak terpuaskan. Hati-hati jangan sampai serakah. Baiklah, Guo Xiang. Memang ada perjanjian pernikahan di antara kita. Namun itu hanya lelucon yang dibuat oleh para tetua kita saat itu. Sekarang setelah aku dewasa, pernikahanku tentu saja harus aku putuskan sendiri. Ketua Kiao benar. Cepat robek kontrak pernikahan terkutuk itu. Guo Xiang, Qingya adalah orang yang sangat berpendirian. Aku ragu kontrak pernikahan ini akan bertahan. Kenapa kau tidak mendengarkannya saja?
Ambil beberapa keuntungan dan batalkan saja. Jika kau membuatnya marah, konsekuensinya akan parah. Nona Kiau, Anda salah paham. Aku datang ke sini hari ini, bukan untuk menuntut Anda memenuhi kontrak pernikahan di atas kertas ini. Apa maksudmu dengan itu? Aku di sini untuk membatalkan pertunangan. Batalkan pertunangan. Pria ini berani robek kontrak nikah di depan umum. Dia pasti datang untuk memutuskan pertunangan demi aku. Aku hampir berpikir, aku telah kehilangan pesonaku. Hanya, King Ya mungkin tidak akan senang tentang ini. Kontrak nikah itu ditetapkan saat kami muda. Oleh guruku dan ayahmu. Ayahmu mencari kekayaan dan status. Pinjam keberuntungan sembunyi rahasia langit. Sebagai gantinya, aku tidak membutuhkannya lagi sekarang. Jadi kamu datang untuk memutuskan pertunangan denganku. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibatnya sendiri. Aku memang berutang budi pada keluarga Kiau saat itu. Sebagai tanda terima kasih, bantu keluarga Kiau selesaikan satu masalah. Tidak perlu. Keluarga Kiau kami tidak memiliki apapun yang membutuhkan bantuanmu. Karena tuanku tidak bersedia untuk bergabung dengan grup Kiauku. Maka silahkan pergi. Baiklah, Hei Go Xiang, resep itu dirusak oleh rekan kerjaku. Ada juga satu bahan obat. rumput dairi ungu 5 kian. Nona Kiau, apakah Anda yakin keluarga Kiau tidak membutuhkan bantuanku? Tidak perlu. Tuan Gu, aku tidak akan mengantarmu keluar. Mengingat bahwa guruku dan ayahmu adalah kenalan lama, aku akan memberimu satu kesempatan. Tentu saja, jika Anda menginginkan posisi ketua dan tidak ingin direbut, aku akan pergi sekarang. Gu Xiang, berhenti di situ. Apa maksudmu dengan itu? Sepupuku tersayang, Kiau yang bang sepupu Kiau King ya. grup ini sedang menurun di bawah kepemimpinanmu. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk memonopoli posisi ketua grup? Mereka di sini menyelesaikan masalah ini, akan membalas karma keluarga Kiau. Begitu banyak orang, King ya, alih-alih dengan benar, memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah grup. Segrup orang dirikan panggung dan tampil di sini. Apa kau sedang bermain-main? Ini belum mencapai waktu yang ditetapkan oleh Tuan Besar kan? Kiau King ya, apa kau benar-benar berpikir bahwa kau dalam waktu 3 hari saja bisa membalikkan keadaan? Grup ini saat ini memiliki defisit 10 miliar. Dengan apa kau akan menang? Aku menasihatimu untuk dengan patuh menyerahkan posisi ketua grup, agar ketika saatnya tiba, kau kalah terlalu menyedihkan. Tuan Muda Kiau, King Ye sudah punya solusi sekarang. Aku tidak menyadarinya barusan. Jadi Nona Xian juga ada di sini. Kenapa kau tidak tidur denganku? Dan aku akan memberi Kiau King-nya kesempatan. Kau berani memukulku. Siapa dia? Beraninya dia begitu sombong dan memukul tuan muda ini. Rasakan itu. Rasakan itu. Dari mana orang ini datang membuat keributan seperti itu? Sangat mengganggu. Jadi dia salah satu orang grup itu begitu. Ketika aku menjadi ketua, aku akan segera memekatnya. Masukkan dia ke daftar hitam. Jangan pernah mempekerjakannya lagi. Kalau begitu aku harus memukulnya beberapa kali lagi sekarang, agar aku tidak menyesal nanti. Tunggu saja. Jika kau punya nyali, tunggu saja aku. Lihat saja aku akan mencari seseorang untuk berurusan denganmu. Kak Long, aku sudah diganggu. Bawakan aku 10 orang. Tidak bawakan aku 100 orang. Kau harus The film was membantuku menstabilkan translated situasi and dengan benar. narrated by M Media. Tuan Gu, terima kasih sudah membantuku mengusir pria ini. Namun selanjutnya, dia pasti akan kembali lagi. Aku tidak akan merepotkan Tuan Gu untuk bantuan lagi. Oke, kalau begitu aku akan pergi. Dia tidak membutuhkanku. Mengapa aku harus dengan bersemangat memaksakan diri? Gu Xiang, kau... Apakah karena dia baru saja membuliku? Sehingga kau memukulnya? Tidak. Nona Xian terlalu banyak berpikir. Aku akan pergi. Bahkan dikremasi hanya mulutnya tersisa. Jai, aku baru saja menelpon dan memanggil penjaga keamanan. Nanti, kita akan menghentikannya di luar pintu. King ya, bisakah kau benar-benar mengandalkan orang-orang ini? Kenapa aku tidak memanggil Gu Seng kembali? Di mana bocah yang tadi? Aku ingin melihat apakah dia masih berani sombong. Hailong, bos dari perkumpulan Hailong. Hailong, Kia Yanbang benar-benar mengundang. Bos terkenal dari perkumpulan Hailong sampai ke sini. Betapa besar pengaruhnya.
Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika tahu sebelumnya, aku tak biarkan Gu Xiang pergi. Di mana bocah itu? Aku tidak tahu. Di mana dia? Kakak Lord, karena bocah ini tidak ada di sini, kenapa kita tidak menangkap wanita ini dan biarkan aku bersenang-senang? Tidak masalah kan? Aku tak bisa biarkanmu intimidasi ketua Kiao. Pinyah beraninya kau menghalangiku. Pergi dari pandanganku. Jangan mendekat. Siapa-siapa yang memukulku? Tuan Muda Kiao. Keahlian macam apa itu menindas seorang wanita? Kakak Lord, itu bocah itu. Tangkap dia. Dasar lemah. Melemparkan beberapa batu pecah. Dan membuat kalian melolong. Aku akan bertindak sendiri. Aku menolak percaya bahwa kau bisa melawan 100 orang sendirian. Saudara-saudara serang. Apa ini bahkan manusia? Sempurna. Apa yang akan kau lakukan? Bukankah kau baru saja bilang akan memberiku pelajaran? Tuan, aku tahu aku salah. Tolong biarkan aku pergi saja ya. Kau adalah orang yang berjiwa besar. Tuan, aku minta maaf padamu. 3 juta. Mari kita anggap masalah ini selesai di sini. Mohon berbelas kasih. Anggap dirimu bijaksana. Pergi sana. 3 juta ini harus diperas dari anak keluarga Kiao itu. Gu Xiang, untungnya kau tiba tepat waktu. Aku hanya tidak ingin berutang budi itu saja. Terima kasih banyak, karena baru bantu selesaikan masalah ini. Mari kita anggap masalah pembatalan pertunangan ini selesai. Baguslah, kalau begitu. Aku benar-benar pergi kali ini. Sampai jumpa. Urusanku sudah selesai. Aku harus segera kembali. Kau harus pergi melakukan apapun yang perlu kau lakukan. Kau pergi begitu saja? Apalagi? Kau memutuskan pertunangan dengan King ya? Bukankah itu karena aku? Sungguh tidak. Nona Shen, semua yang kukatakan padamu adalah kebenaran. Masalah pertunanganku dengannya diatur oleh guruku saat aku masih kecil. Sekarang karmanya sudah selesai. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Lalu bagaimana dengan kita? Nona Shen, aku punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Masalah antara pria dan wanita. Aku tidak akan mempertimbangkannya untuk saat ini. Tentu saja, jika Anda menginginkan resepnya, aku bisa menuliskan yang lain untukmu. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku hanya tertarik pada resepmu? Gu Xiang, kau bajingan. The film was translated and Gu Xiang. Hari ini. Terima kasih. Saya jelas tidak menyukainya. Dan pertunangan sudah putus. Tapi mengapa? Saya tidak bahagia. Jai, saya akan kembali dulu. Kalau begitu hati-hati di jalan. Bagaimana jika saya tidak membatalkan pertunangan saat itu? Apakah orang di sisi Gus yang sekarang adalah saya? Untungnya kau kuat. Kalau tidak kita akan dalam bahaya hari ini. Karena kita tidak membunuh ayah dan anak sang hari ini, mereka pasti akan membalas dendam pada Xian Ziyi. Aku khawatir mereka takkan ampuni keluarga Kiao untuk potong rumput cabut akarnya. Keluarga Xian, aku harus menghancurkan mereka. Gu Xiang, aku melihat bahwa di perjamuan, kau pasti tidak makan cukup. Aku akan mentraktirmu makan. Shen Jai, pembayaran akhir untuk grupmu bisa diselesaikan sekarang. Kemarilah. Bagaimana kalau begini? Kau sebaiknya pergi mengurus urusanmu dulu. Kita bisa makan di lain hari. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Keluarga Xiang, apakah kalian siap untuk dimusnahkan? Ayah, kita harus pergi ke keluarga Li sekarang juga.
Minta bantuan keluarga Li. Minta mereka menghadapi Gu Sheng. Hari ini dia membuat kita kehilangan muka. Aku sama sekali tidak bisa menelan penghinaan ini. Kita harus buat dia bayar 10 bahkan 100 kali lipat. Baiklah, besok aku akan menyiapkan hadiah yang murah hati. Dan pergi ke keluarga Li untuk meminta bantuan. Aku ingin bocah itu mati. Kali ini aku harus menghadapinya secara pribadi. Dia pikir dia siapa? Apa dia benar-benar berpikir aku tidak bisa mengatasi dia dan Shen Ziye itu? Aku harus menangkapnya secara pribadi dan mengirimnya ke kamarmu. Masih berani menyimpan niat jahat. Siapa? Apa? Bukankah kalian baru saja mendiskusikan cara membunuhku? Apa kalian tidak mengenaliku sekarang? Itu kau. Kau, bagaimana kau bisa masuk? Tentu saja dengan masuk. Aku memperingatkanmu. Ini rumahku. Ini bukan tempat bagimu untuk sembarangan bertindak liar. Hari ini, di depan begitu banyak orang, kami berlutut dan meminta maaf kepadamu. Bukankah kau sudah setuju untuk membiarkan kami pergi? Benar sekali. Bukankah kau sudah berjanji untuk tidak membunuh kami? Kau tidak bisa menarik kembali perkataanmu. Lagi pula aku sudah menderita hukuman Kiao Qingnya. Lihat betapa bengkaknya wajahku. Rambut serigala sutra emas digunakan untuk mengambil nyawa kalian. Bukan berarti aku tidak memperlakukanmu dengan baik. Kami tidak benar-benar melakukan apa-apa. Seharusnya tidak sampai seperti ini kan? Sebaiknya selesaikan permusuhan, jangan perdalam. Mari kita berteman. Di masa depan, apapun yang kau katakan, keluarga Sang kami akan mematuhinya. Apa yang baru saja kau katakan? Aku tidak perlu mengulanginya kan? Aku hanya bicara omong kosong barusan. Itu semua ide ayahku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Kau, anak durhaka. Karena itu masalahnya. Aku tidak akan takut untuk memberitahumu. Keluarga Li yang kita bicarakan bukan sesuatu yang satu orang sepertimu bisa menggoyahkan. Benar. Kekuatan keluarga Li menghancurkanmu. Sama seperti menghancurkan serangga kecil. Aku ragu kau berani melakukan apapun pada kami. Apakah kau berbicara tentang keluarga Li dari Haicheng? Benar. Ada apa? Apa kau takut sekarang? Fakta bahwa keluarga Shangku telah mencapai kedudukannya saat ini sepenuhnya karena dukungan keluarga Li. Metode keluarga Li jauh melampaui imajinasi manusia biasa sepertimu. Dengan lambaian tangan mereka kau akan hancur. Keluarga Li punya banyak ahli bela diri kuno di bawahnya. Setiap dari mereka lebih kuat dari tetua Bai. Kau mungkin bisa mengalahkan satu tetua Bai, tapi bisakah kau mengalahkan 100 dari mereka? Jadi kenapa? Apa kau takut sekarang? Bukankah kau begitu sombong barusan? Sekarang bantu aku berdiri dan bawa aku ke rumah sakit untuk perawatan. Lalu di samping ranjangku, layani aku dengan baik. Aku bahkan mungkin akan berbicara baik tentangmu kepada keluarga Li. Tepat sekali, ketika saat itu tiba, kau akan berterima kasih kepada kami. Sudah cukup kau bicara. Nah, sepertinya aku harus mati hari ini. Aku datang ke sini larut malam. Menurutmu untuk apa aku datang ke sini? Bisakah kau memberitahuku? Mengapa kau ingin membunuh keluarga Zhang dengan kejam? Apakah hanya karena insiden di perjamuan itu yang melibatkan putraku dan Shen Shiyi? Tidak ada kebencian mendalam di antara kita. Sang Guo Biao, buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik siapa aku. Lalu, apakah kau ingat pasangan keluargaku yang menolak berkolusi denganmu dan yang kau paksa mati? Apakah kau ingat 5 tahun lalu bagaimana kamu melangkahi keluargaku, mayat dan darah seluruh klan mereka, dan langsung menjadi keluarga besar di Haicheng? Kau adalah anak yang hilang dari keluarga gue. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kau sudah mati dalam kebakaran itu tanpa sisa? Aku tidak hanya tidak mati. Aku juga menjadi penerus Master Surgawi Gunung Longhu. Apakah itu sulit dipercaya? Jangan menakutiku. Aku bisa bekerja seperti sapi atau kuda untukmu. Aku bersedia menebus dosa-dosaku. Aku mohon kau ampuni nyawaku. Ketika kamu mati, dosa-dosamu akan terhapus secara alami. Selanjutnya adalah keluarga Li. Hei Go Sheng, aku di kantor ketua grup Li. Cepat datang dan selamatkan aku. Grup Li. Wali, mari langsung ke intinya. Menurut kontrak yang kita tanda tangani, grup Li seharusnya sudah mentransfer pembayaran terakhir 50 juta padaku seminggu lalu. Tapi belum ada pergerakan sampai hari ini. Aku tahu tapi grup Kiao sangat membutuhkan modal ini untuk mempertahankan operasional grup. Oleh karena itu,
Aku tetap tidak bisa memberimu pembayaran ini, karena aku belum mendapatkan apa yang kuinginkan. Produk yang kami janjikan padamu sudah dikirim tepat waktu. Aku tidak tahu apa yang dimaksud Ketua Lee adalah Ini sangat sederhana. Aku ingin kau menjadi wanitaku. Liliang Chen, jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Aku terlalu memaksakan keberuntunganku. Ini adalah wilayah Liliang Chen. Aku melakukan apapun yang ingin kulakukan. Hei Go Xiang, aku di kantor ketua grup Lee. Cepat datang dan selamatkan aku. Apa yang kau coba lakukan? Liliang Chen, apa yang ingin kau lakukan? Tentu saja aku berniat memilikimu. Aku memperingatkanmu. Jika kau berani menyakitiku, keluarga Shen pasti akan membuatmu membayar harganya. Keluarga Shen konyol. Aku adalah tuan muda keluarga Lee. Jika aku hanya menggerakkan jari kelingkingku, keluarga Shenmu akan lenyap dari Haichang untukku. Namun jika kau dengan patuh melayaniku, dan biarkan aku menikmati rasa kecantikan nomor 1 Haicheng, kebangkitan keluarga Shenmu akan segera tiba. Liliang Chen, kamu bajingan. Aku sudah menelpon suamiku barusan. Dia akan segera tiba di sini. Aku ingin lihat siapa berani sentuhku Liliang Chen. Liliang Chen. Suamiku sangat cakap. Dia ahli dalam bertarung. Dia pasti akan menghajarmu habis-habisan. Sungguh konyol. Di Haicheng, aku ingin lihat siapa berani campuri urusan keluarga Lee. Siapa itu yang merusak waktu senangku? Guo Xiang, dasar bodoh buta. Tidakkah kamu melihat ini wilayah siapa? Jika kamu ingin hidup, The film keluar was sekarang juga. translated and narrated by M Media. Kau berani menyentuh wanitaku. Apa kau mencari mati? Aku akan membawa Shen Xi pergi. Siapapun yang berani menghentikanku akan mati. Apa kau tahu siapa aku? Jika kau memprovokasiku, aku akan memastikan kau tidak akan pernah melihat matahari esok hari. Aku tidak peduli siapa kamu. Kenapa kau hanya berdiri saja panggil bala bantuan? Bunuh dia. Bagaimana kamu ingin menanganinya sekarang? Lumpuhkan dia. Pastikan dia tidak akan pernah bisa melakukan perbuatan jahat lagi. Shen Ziyi, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Meskipun aku tidak bisa menyentuhmu, aku masih bisa menghancurkan keluarga Shen. Kau masih mengancamku sekarang. Paman Shang, kau akhirnya tiba. Cepat dan cincang anak itu sampai mati untukku. Baik Tuan Muda. Siapa yang berani menyentuh Tuan Muda kami? Tinggalkan nyawamu di sini. Awalnya, aku berniat mengampuni nyawamu. Sekarang, sepertinya tidak perlu lagi. Guo Xiang, tunggu. Liliang Chen masih perlu mentransfer uang ke grup Kyo. Tanpa sejumlah uang ini, rantai modal grup Kyo akan putus. Anggap uang ini sebagai tebusanmu. Kamu bisa bertahan hidup lagi. Apakah kamu tidak senang? Senang-senang. Kalau kau mau, kenapa tak cepat lakukan? Cepat. Ayo. Tidak masalah. Ayo pergi. Bawakan ponselku. Aku ingin menelepon ayahku. Aku ingin memastikan kedua pria tampan dan gadis cantik ini dibunuh untukku. Ayah, Shen Ziyi dan pacarnya itu melumpuhkanku. Apa mereka melumpuhkanmu? Aku akan segera mengirim orang untuk membunuhnya. Ya. Kau baru bantu selesaikan masalah besar lain. Terima kasih Guo Xiang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku sudah selesai menyelesaikan masalahmu. Kamu tidak perlu menggangguku lagi. Guo Xiang, kamu benar-benar menyebalkan. Lupakan saja, ayo pergi. Kamu bergegas ke sini begitu cepat. Kamu pasti belum sempat makan kan? Aku akan mentraktirmu. Masakan pribadi terbaik di Haicheng. Aku bilang Nona Shen. Aku sudah menolakmu berkali-kali. Namun kamu masih begitu sabar padaku. Aku hanya seorang kurir.
Aku tidak cocok untuk seorang nona muda sepertimu. Adapun kamu, jangan buang-buang usahamu padaku lagi. Pergi, jika kamu mau jangan pergi, jika tidak, aku bahkan tidak ingin mengundangmu. Aku hanya bercanda. Aku lapar sekarang, ayo cepat makan. Mengatakan satu hal, tapi maksudnya lain. Memang begitulah aku. Dibanding orang kelas atas sepertimu, aku jelas berbeda. Gus yang hati-hati. Ziyi. Tidak, aku tidak punya jarum perak padaku. Bagaimana aku gunakan teknik jarum 9 naga? Aku hanya bisa membuka 3 dari kunci 9 naga. Gunakan metode jarum dengan kekuatan spiritual. Untuk melakukan pembalik langit 9 naga. Guru pernah berkata, masalah terbesarku adalah ketidakmampuan untuk mengendalikan kekuatan spiritual yang melonjak di dalam tubuhku. Tak kusangka pengobatan ini ubah malang jadi berkah. Situasi kekuatan spiritual yang tidak terkendali telah teratasi. Ziyi. Kamu yang menyelamatkanku. Aku hampir lupa. Kamu masih seorang dokter ilahi. Gus yang sebenarnya siapa kamu? Kau bisa baca wajah praktik pengobatan dan paham Feng Shui. Keterampilan seni bela dirimu tangguh. Namun kamu bersembunyi di Hai Cheng kecil, mencari nafkah dengan mengantar makanan. Aku punya rahasia yang tidak bisa diceritakan. Aku mengerti. Guo Xiang, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Ziyi adalah gadis yang baik. Dia sebenarnya rela menerima peluru untukku. Namun, karena alasan yang konyol, aku berulang kali menolaknya. Pada kenyataannya balas dendam dan menerima Ziyi, pada dasarnya adalah dua hal yang berbeda. Ziyi, masalah kamu tertembak hari ini. Itu adalah kelalaianku. Guo Xiang, hal-hal sebelumnya tidak lagi penting. Mari kita The film was translated akhiri and di sini. narrated by Aku yang M. melibatkannya. Media. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Terlihat begitu pucat. Aku kira itu karena barusan mengobatiku menghabiskan banyak tenaganya. Jika aku berhenti mengganggunya, dia tidak akan pernah lagi terseret ke dalam masalah semacam ini. Ziyi. Aku yang dulu bergantung padamu, membuatmu membantuku menyelesaikan berbagai masalah. Kali ini, aku menerima peluru untukmu. Kita impas sekarang. Mulai sekarang tak ada yang berutang pada siapapun lagi. Mengapa kamu mengatakan itu? Orang bilang bahwa di hadapan hidup dan mati banyak hal adalah sepele. Aku merasakan hal yang sama. Dalam sekejap hidup dan mati, aku tiba-tiba seolah memahami banyak hal. Sebenarnya tidak mudah bagiku dan kamu untuk bertemu. Dan prosesnya bahkan lebih absurd. Tidak ada perasaan di antara kamu dan aku. Aku lelah memainkan permainan ini. Sekarang kamu lepaskan aku. Memberimu kebebasan. Sekarang setelah insiden yang melibatkan keluarga Zhang dan Li, hubungan kita di Hai Cheng sekarang sudah diketahui semua orang di jalan. Tidakkah kamu takut tidak akan menemukan pacar nanti? Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Tujuan akhir bagi anak-anak keluarga terkemuka secara inheren adalah aliansi pernikahan. Kita berdua tidak memiliki masa depan bersama. Kamu harus pergi. Aku lelah. Aku butuh istirahat. Karena kamu sudah membuat keputusan, maka aku menghormati pendapatmu. Ngomong-ngomong, aku sudah membantumu pulih dari lukamu. Maka kamu harus istirahat dengan baik. Tunggu beberapa hari, dan aku akan datang menemuimu lagi. Dia benar-benar pergi. Aku juga harus pergi menghadapi pernikahan paksa dari keluarga Li. Gus yang hati-hati. Tidak ada perasaan di antara kamu dan aku. Aku lelah memainkan permainan ini. Sekarang kamu lepaskan aku. Memberimu kebebasan. Gus Yang. Berita tentang Fei. Saya meminta ayah saya untuk membantu saya menyelidiki. Orang ini sangat misterius. Tidak banyak yang bisa saya temukan. Namun kami menyelidiki dan menemukan. Fei akan mengadakan perjamuan untuk ulang tahunnya yang ke-70. Ini adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Untuk balas dendam, aku harus menghadiri perjamuan ulang tahun ini. Nona Qiao, bisakah kau membantuku? Beritahu saya. Tolong jaga Ziyi baik-baik untukku. Tunggu, mengapa Anda mengatakan itu? Selama ini,
Membalaskan dendam keluarga Gu telah menjadi keinginanku. Aku harus pergi ke perjamuan ulang tahun Tuan Foy untuk menyelidiki kebenarannya dan membalaskan dendam keluarga Gu. Aku khawatir prospeknya suram. Jika kebetulan aku mati, tolong dagai Shi untukku. Apakah Anda benar-benar harus pergi? Inilah tepatnya mengapa aku turun gunung kali ini. Sebagai keturunan keluarga Gu, aku bersumpah aku tidak akan beristirahat sampai aku membalas dendam. Guo Xiang, apakah kamu masih belum bisa melepaskan pertunangan itu? Benar King ya jauh lebih luar biasa dariku. Aku benar-benar tidak bisa dibandingkan. Jai, cepat kejar dia. Sudahlah, biarkan dia pergi. Dia marah lebih baik daripada dia mengkhawatirkanku. Jika aku berhasil kembali, aku pasti akan menjelaskan semuanya dengan benar. Nona Kiau, aku menyerahkan ini padamu. Baiklah, serahkan Jai padaku. Jangan khawatir. Di Haicheng, seseorang benar-benar berani The membunuh film was bawahanku. translated Xiao and Yifo. narrated by M Media. Siapa yang melakukannya? Apa kau bisu? Bicara siapa yang melakukannya? Tuan Foy, bawahanmu belum menemukan. Semua kamera pengawas di kediaman keluarga Li rusak. Kami sama sekali tidak bisa menemukan pembunuhnya. Samba, apa gunamu? Penawal. Bawa dia pergi, potong-potong dia, dan berikan dia makan ikan. Tuan Foy, meskipun kami belum menemukan pembunuhnya, kami memang menemukan siapa yang baru-baru ini berselisih dengan keluarga Li. Bicara. Namanya adalah Gu Xing. Dia adalah seorang pengemudi pengiriman. Apa kau bilang namanya? Namanya adalah Gu Xing, berselisih dengan Tuan Muda Li beberapa hari lalu. Sehingga menimbulkan dendam dengan keluarga Li. Bushen. Anak yatim keluarga Gu yang menghilang waktu itu. Dia akhirnya datang mencari kami. Tuan Foy, Gu Xing ini dan putri tertua keluarga Shen, Shen Shi memiliki hubungan dekat. Menurutmu haruskah kita menangkap wanita ini dulu? Sensei. Bagus. Serang duluan untuk mendapatkan keuntungan. Tangkap wanita Gu Shen. Dia tidak akan bisa membuat masalah lagi. Tuan Foy, aku ingin melihat terbuat dari apa dirimu. Berhenti. Apa kau buta? Apakah ini tempat yang bisa kau masuki? Ini bukan area terlarang pemerintah. Mereka bisa masuk. Kenapa aku tidak bisa? Tokoh berpengaruh dari berbagai lapisan. Ucapkan selamat ulang tahun Tuan Foy. Kau bocah. Jika kau ingin sisa makanan, pergilah ke pintu belakang. Apa kau tidak dengar aku bicara padamu? Jika kau ingin sisa makanan, pergilah ke pintu belakang. Kalau tidak, kau mungkin akan dimakan anjing liar nanti. Dan kau tidak akan mendapatkan apapun untuk dimakan. Aku menyuruhmu pergi. Apa kau tuli? Kau berani memukul bawahanku? Apa kau bosan hidup, penjaga? Mereka yang menghalangiku akan mati. Kau berani berlagak di depanku? Saudara-saudara, ambil senjatamu. Serang. Lao Liu, ada apa? Kakakku, seseorang membuat masalah. Bocah, kau berani membuat masalah di pesta ulang tahun Tuan Foy. Kau pasti bosan hidup. Seseorang tangani dia. Panggil tuanmu kemari. Menarik. Sudah lama sekali aku tidak melihat pemuda seagresif ini. Apa kau tahu akibatnya melakukan ini? Aku tidak tahu. Ceritakan padaku. Bulan lalu, ada seorang pria yang tidak tahu diri yang datang kemari mencari masalah. Aku memotong anggota tubuhnya, menggilingnya, dan memberikannya kepada Mastif Tibet. Terlalu banyak omong kosong. Kau berani memukulku? Apa? Apa aku tidak bisa memukulmu? Sebenarnya terasa cukup enak. Nah, katakan namamu. Aku tidak membunuh orang tanpa nama. Dengarkan baik-baik.
Namaku Gu Sheng. Namamu Gu Sheng. Prajurit, sebarkan formasi. Formasi Feng Shui pembalik. Rantai pengunci Dewa Yin Yang. Menggunakan teknik rahasia unik keluarga Gu untuk menghadapiku. Tuan Foye benar-benar mengerahkan upaya dalam hal ini. Gu Sheng. Untuk menghadapi Master Foye. Secara khusus menghabiskan banyak uang. Mengundang 6 master formasi dari Gunung Qinglian. The film Bersama was dengan tak terhitung translated harta and karun narrated yang by membentuk M. formasi di bawah kita. Hari ini, kau pasti akan mati. Apa kau benar-benar berpikir bahwa menggunakan 2 formasi ini cukup untuk membunuhku? Apa maksudmu? Dia belum dibatasi. Tuan Foye, karena kau sudah di sini. Berhentilah menjadi pengecut dan tunjukkan dirimu. Lama tidak bertemu. Tuan muda sudah dewasa. Xiao Lifo. Jadi itu kau. Dulu, kau hanyalah seorang pelayan keluarga Gu kami. Tak sangka kau hianati tuanmu sebabkan kekacauan. Membunuh ratusan orang di keluarga kami. Bersembunyi selama bertahun-tahun. Kau akhirnya berani muncul di hadapanku. Bersembunyi. Bersembunyi dari apa? Dulu, ketika aku memimpin orang untuk memusnahkan seluruh keluarga Gumu, aku tidak pernah berpikir untuk bersembunyi. Kalau begitu kaulah yang seharusnya bersembunyi. Kau nyaris tidak berhasil bertahan hidup. Kenapa datang kemari mencari mati? Mencari mati. Apa kau benar-benar berpikir memasang beberapa formasi rusak bisa membunuhku? Bushen, kau tahu kekuatan teknik rahasia keluarga Gu. Setelah kau dikunci oleh rantai pengunci dewa ini, bahkan 3 seorang dewa Maslu Agung datang. Mereka tidak bisa melepaskannya. Apa kau tidak benar-benar berpikir menggunakan teknik rahasia keluarga Gu untuk mengunci penerus keluarga Gu? Itu konyol. Bushen, aku tahu kau adalah jenius keluarga Gu. Kau menguasai semua teknik rahasia keluarga Gu saat kau masih remaja. Namun, aku juga datang dengan persiapan. Perhatikan baik-baik. Apa sebenarnya formasi ini? Di atas fondasi formasi Feng Shui pembalik, kau telah memasang 5 formasi yang lebih kecil untuk menyegel 8 meridian luar biasaku. Tidak buruk. Kau memang belajar banyak di keluarga Gu. Tidak. Ini bukan sekadar formasi kecil. Ini adalah formasi agung penekan langit 5 puncak. Untuk memastikan kekuatan formasi agung, aku mengundang harta karun penjaga gunung dari 5 puncak. Mereka dikendalikan oleh formasi-formasi saling terkait milikku. Orang tua pertaruhkan nyawa lindungi kamu, membiarkanmu bertahan hidup. Namun sekarang kau bersikeras datang ke sini untuk mencari mati. Apakah kau pantas bagi mereka? Diam, kau tidak pantas menyebut orang tuaku. Baiklah. Bushen, aku akan memberimu satu kesempatan. Berlututlah dan mohon padaku. Mungkin aku bisa membiarkanmu mati, tanpa terlalu banyak rasa sakit. Itu benar-benar konyol. Kau pikir pasang beberapa formasi ini bisa menjebakku? Aku memberitahumu, metode ini berhenti bermain saat umur 8. Berani sombong meski kematian dekat. Master ini gawat. Artefak yang menekan inti formasi di ruang bawah tanah telah hancur. Cepat. Aktifkan formasinya. Bunuh dia. Langit dan bumi tanpa batas. Transformasi kosmik. Master tidak perlu panik. Dengan kami berenam bersaudara di sini, tidak mungkin dia bisa melepaskan diri dari segel. Master, biarkan aku pergi dan membantai bocah ini. Sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Bocah, bukankah kau sangat sombong tadi? Kau bahkan berani menamparku. Sekarang aku akan memberimu tahu akibatnya memprovokasiku.
Apa kau tidak ingin membunuhku? Berikan sedikit usaha. Kau, Master. Selamatkan aku. Dengan kami berenam di sini mencoba menyentuh Master. Bermimpilah, saudara-saudara junior, alihkan kekuatanmu padaku. Membantu orang jahat dan mencari mati. Giliranmu. 4 ahli terhormat. Sudah waktunya kalian bertindak. Tenang saja, Master. Untuk menghadapi bocah ini, aku sendiri sudah cukup. Aku ingin menyiksa dan melecehkannya dengan benar. Pemuda yang begitu tampan. Sungguh disayangkan jika dia mati seperti ini. Biarkan aku melatihnya dengan benar. Dia pasti akan menjadi budak yang baik. Jika kau terus mengoceh dan tidak bergerak, aku mungkin akan mengambil alih. Pemuda tampan berkulit putih dan lembut seperti itu. Membunuhnya pasti sangat memuaskan. Ini semua adalah ahli yang aku hormati. Masing-masing dari mereka, secara individu, memiliki kekuatan untuk menahan 1000 pasukan. 4 iblis pelabuhan darah. Kalian adalah 4 iblis yang membunuh hampir 100 orang di pelabuhan Haicheng. Kau sebenarnya punya sedikit pengetahuan. Karena kau tahu siapa kami. Kenapa kau tidak cepat berlutut dan meminta maaf? Aku bahkan mungkin membiarkanmu mati lebih cepat. Hari ini, karena kalian telah bertemu denganku, aku akan bertindak atas nama langit untuk menegakkan keadilan. Kau ingin membunuh kami. Mari kita lihat. Apakah kau punya kemampuan? Kunci 9 naga. Hancurkan. Giliranmu. Betul yang menisankan. Bushen, aku benar-benar tidak salah menilaimu. Ini. Trik-trik kecil ini benar-benar tidak bisa membunuhmu. Baguslah, kalau kau tahu. Terimalah kematianmu dengan patuh. Sudah waktunya untuk memberitahumu kartu trufku yang sebenarnya. Mutiara Sui Surgawi. Bagaimana denganmu? Itu benar. Tepat sekali. Itu ada di sini bersamaku. Mutiara Sui Surgawi ini adalah harta pamungkas keluargaku. Harta ini bukan hanya obat mujarab untuk penyembuhan, tetapi juga bisa menghidupkan kembali orang mati. Namun khasiatnya yang sebenarnya, orang bisa naik ke surga. Jadi dua sejati. Naik ke surga di siang bolong. Kenapa aku tidak tahu tentang ini? Tentu saja kau tidak akan tahu. Naskah kuno yang mencatatnya sudah lama dihancurkan olehku. Justru karena itulah aku membantai seluruh keluarga Gumu. Berharap untuk naik dan menjadi abadi. Kau tidak ragu membunuh seluruh klan Gu. Demi omong kosong tak berdasar ini. Menjadi abadi bukanlah omong kosong tak berdasar. Aku telah mempelajari Mutiara Sui Surgawi selama bertahun-tahun. Ini pasti akan membantuku selama aku membunuhmu dan menyerap darah setiap orang di keluarga Gu. Aku akan berhasil. Tidak bisa diselamatkan lagi. Sudah waktunya untuk memberitahumu kekuatan sebenarnya Mutiara Sui Surgawi. Pergi. Aku akan menjadi abadi. Aku ingin menjadi mahabijaksana setara surga. Aku ingin menjadi Buddha Tathagata. Aku ingin mengendalikan semua bentuk kehidupan. Mutiara Sui Surgawi, cepat, bunuh dia untukku.
Tunggu, wajah ini sangat familiar. Ini adalah The arwah-arwah film yang was tersisa dari anggota translated keluarga and Guku. narrated by M Media. Orang tua. Aku akan membuatmu membayar darah dengan darah. Darah dibayar darah. Rasakan dulu kekuatan harta keluargamu sendiri. Bunuh dia. Bunuh dia. Mengapa ini terjadi? Titah Agung. Antarkan arwah-arwah yang kesepian. Semua hantu dan arwah. Semoga 4 bentuk kelahiran menerima rahmat. Dengan titah selamatkan makhluk-makhluk ini. Cepatlah naik menuju kelahiran kembali. Selamatkan banyak jiwa ini. Cepatlah naik menuju kelahiran kembali. Apa yang kau lakukan? Kau membunuh seluruh klan Gu. Demi kebohongan ilusi. Sekarang, saatnya kau pergi ke neraka. Mutiaraku. Bushen, jika kamu tidak ingin Sensei mati, sebaiknya kau tidak bergerak. Apa yang kau katakan? Istrimu saat ini ada di tanganku. Jika kau tidak ingin istrimu mati, kau harus patuh mendengarku. Jangan bergerak. Orang tua. Kau berani menyentuh istriku. Seseorang. Orang jahat. Lepaskan aku. Bushen. Jika aku menjadi tidak senang dan tidak sengaja melukai sesuatu, tidakkah kau akan menyesalinya seumur hidupmu? Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Lepaskan dia. Jika tidak, aku akan membuatmu menyesal pernah hidup di dunia ini. Bushen, jika kau punya nyali bunuh aku. Setelah kau membunuhku, lihat apakah istrimu masih bisa hidup. Bicara. Di mana Ziyi? Bunuh aku. Ayo. Berusaha bunuh aku. Orang tua. Kau bermain api. Ada apa? Kau pengecut. Apa gunanya kemampuan bertarungmu? Orang sepertimu. Tidak peduli seberapa hebat kau bertarung, aku akan tetap menginjak-injakmu. Hadapi kenyataan. Aku bisa membunuh orang tuamu. Dan aku bisa membunuh istrimu. Jika kau tidak ingin istrimu mati, berlututlah di hadapanku sekarang juga. Kau mencari mati. Kau berani bicara keras bahkan saat menghadapi kematian. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak berlutut dan memohon padaku, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. 1. 2. Orang tua. 3. Seseorang telepon dan kirim video. Biarkan dia melihat istrinya. Bagaimana dia dibunuh. Tidak perlu merepotkan Master Foy dengan panggilan telepon. Aku sudah di sini. Sensei, kau baik-baik saja? Ziyi. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Untungnya King ya ada di sini dan memberitahu. Dan bibiku muncul tepat waktu untuk menyelamatkanku. Baguslah, kalau begitu. Terima kasih banyak. Sensei, di mana orang-orang yang kutus untuk menangkapmu? Mereka mungkin sudah masuk penjara. Meminta Bibi bertindak. Benar-benar menyanyiakan bakat. Bibi, siapa kau? Beraninya kau menyentuh orang-orangku? Kau tidak pantas tahu namaku. Kau, Gu Xiang. Bagaimana hasil penyelidikannya? Ini sudah diselidiki secara menyeluruh. Dia adalah dalang di balik semua ini. Lalu apa yang kita tunggu? Balas dendam dan pembalasan sekarang. sekelompok junior. Hanya kalian saja. Aku Master Fire, menguasai Hai Cheng. Tuan Fei, apakah Anda pikir Anda masih Kaisar Hai Cheng? Setelah malam ini, Anda akan dihapus dari daftar. Kau bicara omong kosong. Aku Xiao Lifu telah menguasai Hai Cheng selama puluhan tahun, dan aku sama sekali tidak akan binasa di sini. Kau benar-benar delusi. Baik, hari ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana kau akan binasa. Mimpi saja. Kau ingin aku binasa? Bushen, aku akan mengirimmu bertemu orang tuamu.
Aku akan mencabik-cabik tubuh istrimu menjadi 10.000 keping. Aku dan keluarga Gumu adalah musuh bebuyutan. Tuan Void, ingat ini hari ini. Ini adalah hari kematianmu. Kau, Guoxiang, Semuanya sudah terselesaikan. Ayo pulang.